Pelelehan. Apa itu titik leleh ya, yang terkait dengan pelelehan? Titik leleh, suatu kristal padat adalah suhu ya atau temperatur di mana padatan itu mulai berubah menjadi cair di bawah tekanan 1 atmosfer. Ya, jadi padatan mencair itu namanya meleleh ya. Senyawa murni ya, perubahan padat menjadi cair sangat tajam yaitu 0,5 derajat Celcius. Suhu ini berguna untuk identifikasi. Artinya begini, kalau suatu senyawa atau suatu kristal ya atau serbuk ya yang murni ya, kalau dia murni itu mulai meleleh sampai semua habis meleleh itu perbedaan temperaturnya hanya 0,5 ya. Artinya itu kalau kalau dia suatu campuran maka mulai meleleh sampai selesai semua meleleh itu ringnya panjang, itu menunjukkan bahwa dia campuran. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi kemurnian suatu zat itu bisa melalui titik titik lelehnya ya. Jadi kalau dia mulai meleleh sampai selesai meleleh itu suhunya tetap, itu berarti murni ya. Titik leleh dipengaruhi oleh adanya senyawa lain. Sangat penting untuk mengetahui kemurnian ya. Jika suatu cairan didinginkan, akan tetapi terjadi padatan pada suhu tertentu. Untuk senyawa murni titik leleh sama dengan titik beku ya. Jadi titik leleh itu sama dengan titik beku. Artinya pada suhu itu ya, dia bisa mulai meleleh atau pada suhu itu dia sudah mulai membeku. Ya. Itu jadi titik leleh sama dengan titik beku. Titik beku adalah suatu suhu di mana cairan dan padatan terdapat bersama pada tekanan jumlah 1 atmosfer. Ya, jadi mulai meleleh dan mulai membeku itu sama. Ya, contoh yang paling mudah adalah es ya. Es itu kalau dia mulai mencair, ya itu suhu 0. Dia mulai memadat juga suhunya 0. Jadi pada suhu 0 itu dia eh, mulai memadat dan dia mulai mencair. Jadi ada dalam keseimbangan itu. Ya. Misal suatu bejana diisi penuh dengan campuran padatan dan cairan, dengan cairan terdapat di atas dan dijaga pada suhu tetap. Molekul padatan hanya dapat beralih ke dalam cairan dan sebaliknya ya. Jadi nanti yang padat bisa berubah menjadi cair atau yang cair bisa memadat. Nah, seperti itu ya. Itu ya, jadi antara titik beku dan titik leleh. Terdapat 2 proses ya atas kejadian tadi ya. Padatan yang berusaha menguap hanya dapat masuk ke dalam cairan. Cairan yang berusaha menguap hanya dapat masuk ke dalam padatan. Jika proses satu ini lebih cepat, maka dia padatan akan meleleh. Ya, jadi kalau proses ini ya menguap ini berusaha menguap ini, maka dia meleleh. Jika proses 2 lebih cepat, maka senyawa akan memadat. Ya kayak es itu tadi, kalau dan itu dipengaruhi oleh suhu lingkungan ya. Kalau cuacanya panas misalnya ya, dia mesti meleleh mencair kayak seperti itu. Kalau kalau di tempat yang sangat dingin ya, di bawah 0 misalnya di situ, di daerah situ, maka tadi dia lebih memadat seperti itu ya. Nah, ini berupa hubungan antara temperatur dan tekanan ya. Yang sebelumnya juga sudah pernah disampaikan ya bahwa semakin tinggi temperatur ya, biasanya tekanannya juga tinggi ya. Atau tekanan tinggi maka temperaturnya itu menjadi tinggi juga gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya ini bersifat umum ya. Jadi bentuknya seperti Y ya. Seperti Y kan ini ya. Nah, seperti Y gitu. Yang di sini adalah fasa padat. Ya, di sini adalah fasa padat. Ada berapa fasa? Suatu benda ada 3 ya. Jadi ada fasa padat, fasa cair, dan fasa gas. Itu ya. Nah, ini dia fasa padat. Kemudian ini uap atau gasnya ya. Kemudian di sini cair. Ya, di sini ini cair. Ya, jadi di sini cair, di sini uapnya ya atau gasnya, kemudian di sini padat.
Kemudian suatu benda itu bisa saja dia punya titik ini di sini ya. Nah, pada titik ini dia itu bisa ada peralihan antara ada padat, ada uap atau gas, ada cair gitu. Ya, begitu. Kemudian di sini dikenal juga tekanan kritik. Ya, tekanan kritis berarti di atas gas ini itu berupa cairan. Dan di sini tentunya tekanannya sangat tinggi ya. Gas pun bisa menjadi cair. Kemudian kalau kita melihat di sini ya, misalnya suatu bahan tadi, dia ada pada temperatur di sini misalnya ya, di sini kemudian tekanannya di sini. Berarti dia bentuknya cair ya. Tekanannya di sini, temperaturnya di sini berarti dia bentuknya cair. Kalau dia temperaturnya di sini ya, kemudian tekanannya di sini, berarti dia bentuknya padat. Bisa dimengerti ya. Kemudian kalau dia itu tekanannya di bawah sini ya, segini, kemudian temperaturnya di sini ya, di sini ya, maka dia bentuknya gas. Ya, begitu saja cara membaca diagram fasa itu. Ya, kemudian di sini juga ada yang namanya temperatur kritis. Ya, temperatur kritis itu ya. Jadi di sini ke sana ini. Jadi yang di sini akhirnya membentuk superkritik ya, fluida superkritik. Ya, di sini. Ya, padahal di bawahnya ini gas masih. Tapi kalau sudah melewati tekanan ini ya, dan temperaturnya sudah melewati ini, ya melewati ini, nah itu berarti dia membentuk fluida superkritik. Nah ini sebetulnya sama dengan yang tadi ya, cuman ini potong-potong. Ya untuk fasa padat seperti ini, ya solid. Ini padat, kemudian ini cair. Nah seperti ini ya. Jadi kalau digabung ini padat seperti ini, kemudian ini cair. Kan seperti Y begitu ya. A. Kurva tekanan uap dari suatu padatan ya. Tekanan uap padatan ya. Ini padat, ini gas ya. Kemudian atasnya ini cair. Kurva tekanan uap dari bentuk cair senyawa itu ya, ini bentuk cair. Di atasnya cair ya. Di sebelah kirinya ini padat, kemudian gas. Kurva tekanan uap dari padatan dan cairan senyawa itu. Ya, jadi ini padatan cairnya. Oh ini keterangannya. Suhu kurang dari M, cairan akan lebih cepat masuk ke dalam padatan. Ya. Jika suhunya kurang dari M, tadi kan ada titik M tadi ya. Suhu lebih besar dari M, padatan cepat masuk ke dalam cairan. Jadi menjadi cair. Suhu dinaikkan beberapa derajat di atas M, padatan berubah menjadi cair. Penetapan titik leleh harus teliti. Kecepatan kenaikan suhu pada saat mendekati titik leleh harus kecil, yaitu 1-2 derajat per menitnya. Kemudian pengaruh ketidakmurnian pada titik leleh. Contoh pengaruh penambahan sedikit naftalena pada alfa naftol dengan titik leleh 95 derajat Celcius pada tekanan atmosfer ya. Naftalena ini alfa naftol ya, jadi maksudnya ini ditambahkan ke sini. Sesuai dengan hukum Raoult, tekanan uap alfa naftol akan berkurang karena alfa naftol akan lebih senang masuk ke dalam fasa cair. Jika suhu dijaga tetap 95,5 derajat Celcius, akibatnya terjadi pelelehan sempurna dari alfa naftol padat. Pada pelelehan, panas diserap dan karena itu suhu menjadi turun. Jadi panasnya diserap, maka dia yang ditampakkan, maksudnya yang dikeluarkan malah jadi dingin. Ya. Ini diagram fasa dari alfa naftol dan naftalena. Ini sebelah kiri, ini alfa naftol 100% ya. Alfa naftol 100%, temperatur didihnya ya adalah 95 ya tadi, 95,5. Kemudian naftalena di sini 100%, temperaturnya di sekitar ini ya, sekitar 70 sekian sampai 80-an ya. Kemudian kalau di sini berarti ada campuran ya. Ada campuran. Di sini alfa naftolnya misalnya 90,
naftalenanya 10, maka titik lelehnya ada di bawah. Jadi lebih kecil ya, maksudnya itu lebih berkurang ya, jadi penurunan. Kemudian semakin banyak naftalenanya, maka ya semakin banyak campurannya, maka titik lelehnya semakin menurun. Ya, semakin menurun. Terakhirnya sampai C ini. Pada kurva perpotongan pada C itu disebut suhu eutetik, yaitu pada suhu 60 derajat Celcius. Suhu dan susunan pada sistem alfa naftol naftalena pada cair berada pada kesetimbangan ya. Jadi di sini kesetimbangan pada dan cair ya dari campuran itu. Kurva AC penurunan titik leleh alfa naftol ya. Alfa naftolnya akan menurun terus sampai dengan fraksi 0,605. Jadi alfa naftolnya naftalennya malah yang sekian ya fraksi molnya. Ya kan dia lebih banyak. Kurva BC, penurunan titik leleh naftalena dengan alfa naftol sebagai pengotor sampai dengan fraksi mol 0,395. Ya, kalau ini digabung gitu ya. Ini nanti kan 1 ya totalnya ya. Jadi ingat ya fraksi mol ya. Mesti totalnya adalah 1. Ya, jadi misalnya A per A plus B kan begitu. B per A plus B kan seperti itu. Jadi totalnya mesti 1 ya. Pada kurva perpotongan ini ya, itu disebut titik eutetik. Ya, berikutnya nanti kalau misalnya nanti naftalenanya semakin banyak, maka titik lelehnya juga semakin naik ya. Semakin naik lagi ya. Semakin naik lagi gitu. Terus ini kalau 100% naftalena ya ini murni dia di sini. Ya, jadi sudah sesuai dengan naftalena. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa sih kok contohnya itu gitu ya? Ya ini karena yang bisa dipelajari ya. Jadi ini hanya contoh dari zat-zat lain ya. Ya hanya contoh dan ini dulu sudah dipelajari oleh orang-orang kimiawan yang zaman dulu ya. Jadi ini sampai sekarang masih teorinya masih dipakai ya. Dan ini nanti kalau misalnya kalian punya zat A dan zat B gitu ya. Ya kayak gini ini kira-kira. Ya, jadi bisa dibayangkan bahwa kalau campuran itu biasanya nanti terjadi penurunan titik beku. Kalau titik D gimana? Kenaikan titik D. Ingat ya, sifat kolikatif larutan. Kalau ada campuran itu kenaikan titik D, kalau titik beku penurunan titik beku. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada campuran seperti itu. Kalau misalnya air ya, air saja direbus. Kalau dia murni, air murni, dia pasti 100 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya diberi garam, maka titik D-nya akan naik. Ya, naik lebih dari 100. Kalau misalnya titik bekunya air itu 0 ya, kalau air murni. Kemudian kalau kita beri garam, maka titik bekunya akan menurun. Maka itu seperti orang-orang yang membuat es itu kayak es puter ya. Es puter itu kan supaya nanti titik bekunya itu masih di bawah 0 gitu ya. Supaya titik bekunya di bawah 0, maksudnya supaya terbentuk es puter itu, maka esnya itu diberi garam ya, di luarnya wadah itu diberi garam kemudian diputar. Nah, itu kan tujuannya supaya nanti esnya itu tidak segera mencair di suhu 0 itu ya. Jadi harus ke bawah, maksudnya itu jangan cepat mencair gitu ya. Oleh karena itu ditambah garam. Kemudian bagaimana cara penentuan titik leleh? Zat dihaluskan dan harus kering betul ya. Jadi harus benar-benar kering ya. Supaya nanti kita mengetahui dengan benar titik leleh dari zat itu ya. Jadi ini tujuannya untuk mengetahui kemurnian suatu zat ya. Kemudian zat itu yang sudah kering tadi dimasukkan pipa kapiler dengan diameter 1-2 mm. Salah satu ujungnya ditutup. Zat dimasukkan 1-20 mg, tinggi zat tidak lebih dari 5 mm.
Kemudian titik leleh yang diamati mempunyai ring saat dimulai meleleh sampai zat halus meleleh semua sampai jernih ya. Titik leleh disebut capillary melting point, jadi bukan titik leleh yang sebenarnya. Untuk zat murni ringnya tidak lebih dari 0,5 derajat Celcius. Ya, jadi digunakan pipa kapiler, ya pipa kapiler misalnya seperti ini, salah satu ujungnya ditutup. Kemudian sampelnya dimasukkan nanti ya. Ini nanti yang ukuran segini ini untuk yang cara tradisional ya. Jadi nanti ada cara tradisional dan modern. Yang modern tentunya menggunakan alat, kemudian tradisional itu hanya menggunakan alat yang disebut tile. Ya, ini nanti bisa dibuka di YouTube ini. Ya, yang satu ini yang konvensional, yang satunya pakai alat. Ya. Nah, ini cara membuat pipa kapiler. Kalau misalnya tidak ada pipa kapiler, ya jadi menggunakan misalnya pipet tetes itu ya yang bersih dan baru gitu ya. Terus nanti dibuat dengan pemanasan seperti ini, kemudian ditarik. Nanti di tengahnya ini bisa digunakan sebagai pipa kapiler. Nah, cara penentuannya ya, menggunakan alat yang disebut tile ya. Jadi alatnya seperti ini. Ini diisi dengan parafin cair ya. Kemudian di sini ditaruh termometer ya. Termometer ya tentunya suhunya sampai di atas 100 ya. 200 ya misalnya seperti itu. Kemudian pada bagian ujung termometer ini diikatkan pipa kapiler tadi yang sudah diisi tadi ya. Yang sudah diisi dengan sampel yang kita mau tentukan titik lelehnya. Kemudian ini dipanaskan ya dengan cara memutar ini atau ya jadi ini nanti menggunakan statif gitu ya. Statif kemudian ininya kita ini diangkat bisa ke sana kemari sehingga nanti di sini terjadi perputaran parafin itu ya. Jadi memang ini tujuannya supaya parafinnya ini berputar ya. Jadi kalau hanya seperti tabung reaksi biasa kan bahaya juga ya. Jadi ini tujuannya untuk memutar itu. Kemudian kita mengamati kapilernya ini. Jadi ujungnya kapiler jangan sampai nyelup ke dalam parafin ya. Ujung atas. Karena kalau nyelup kan nanti basah dengan parafin ya. Jadi nanti kita mengamati ini mulai meleleh atau jernih ya. Jadi awalnya kan putih itu, kemudian mulai meleleh, mulai jernih itu kita amati ini temperaturnya berapa. Kemudian kita selalu mengamati ini sampai semua habis. Lalu itu temperaturnya menjadi berapa. Nah, kalau nanti temperaturnya tetap atau hanya selisih 0,5 derajat, maka saat itu dikatakan murni. Ya. Alat tele ini digunakan hanya untuk menentukan titik leleh di bawah 200. Bila di atas 200 maka digunakan smelt bulk. Ya, smelt block ya. Ini contoh titik leleh untuk identifikasi. Misalnya zat X diduga adalah zat A atau zat C ya. Jadi kita punya zat X, tapi tidak tahu ini A atau ini C gitu. Cara menentukannya bagaimana? Tinggal zat A dan zat C itu telah diketahui titik lelehnya ya. Bagaimana caranya? Zat X tadi kita tambah zat A. Ya, zat A ditambah sedikit zat X, kemudian titik lelehnya ditentukan. Ya, jika titik leleh tidak sama dengan titik leleh zat A, ya, ternyata titik lelehnya tidak sama dengan zat A. Kemudian zat C ditambah sedikit zat X. Kemudian titik lelehnya ditentukan ternyata sama dengan titik leleh zat C. Kesimpulannya zat X adalah zat C. Bisa ya dipahami ya? Mudah sekali ya. Kemudian larutan cairan dalam cairan. Cair-cair. Macam-macam ya, ini apakah bisa bercampur apa tidak? Tidak dapat bercampur sama sekali, contohnya air dan air raksa ya. Air dan Hg ya, Hg raksa itu ya, air raksa. Kemudian bercampur sempurna. Contohnya air etanol atau air aseton. Itu bercampur dalam semua perbandingan ya. Paham maksudnya ya? Jadi itu bercampur dalam semua perbandingan. Kemudian ada yang bercampur sebagian, misalnya contohnya fenol air ya, air dan fenol. Ini nanti kapan dia campur, kapan tidak begitu.
Ada 3 tipe sistem cair-cair yang bercampur sebagai fenol air. Jika sedikit fenol ditambahkan pada air, maka didapatkan suatu larutan yang homogen. Jadi misalnya ada air, kemudian ditambahi setetes 2 tetes fenol ya, itu maka masih bisa nyampur kalau fenolnya sedikit. Jika fenol ditambahkan lagi, maka terdapat 2 lapisan. Demikian juga sebaliknya jika air yang ditambahkan pada fenol. Misalnya kita punya fenol, ya kemudian ditambah air. Air yang sedikit tadi masih bisa nyampur. Tapi kalau airnya nanti diperbanyak, maka akan timbul 2 lapisan, jadi nggak nyampur gitu. Kemudian seperti ini ya, kurvanya ya. Ini persen fenol, berarti di sini itu air ya. Fenolnya 0, kemudian di sini fenolnya 100%. Kita lihat di sini ya, perbandingan-perbandingan ini. Jadi nanti ada angka misalnya 10% fenol misalnya ya. Kalau dia temperaturnya di bawah 20 gitu ya. Itu sudah timbul 2 fasa cair ya. Ya misalnya di bawahnya 20 ya. Itu timbul 2 fasa. Kemudian kalau suhu 40 baru 1 fasa ya. Jadi misalnya air dengan kandungan 10% fenol dipanaskan pada suhu 40 maka campur. Tapi kalau kembalikan ke suhu kamar lagi, ya balik lagi ya suhu kamar berapa misalnya ya. Suhunya air misalnya 25 gitu ya. Ya masih ada sebagian campur, ada sebagian 2 cairan gitu. Ya. Kemudian apalagi ini 20% misalnya, 20% fenol. Pada suhu kamar ya ada dua fasa. Ya, jadi ada fasa fenol dan fasa air. Ya, jadi kalau 5% gitu masih 1 fasa ya, ini kan ikut. Tapi kalau sudah 10 ini sudah mengkhawatirkan ya, jadi sudah menjadi 2 fasa gitu misalnya di sini. Kemudian ini misalnya 50 air, 50 aseton, fenol. Pada suhu 40 yo jadi 2 fasa ya di bawah ini. Kemudian dia bisa menjadi 1 fasa kalau suhunya tinggi ya. Tapi kan kita bekerja di suhu kamar. Ya, kita bekerja di suhu kamar maka misalnya tujuannya untuk disinfektan ya. Ya nggak nyampur duanya. Ya, nggak nyampur. Kalau sekarang misalnya ini fenolnya 100% ya dia sendirian. Kemudian kalau misalnya airnya 10%, masih 1 fasa ya. 1 fasa ini kan ikut sini. Yang di bawah ini baru 2 fasa ya. 20% air. Ya, di sini kan 20% air berarti pada suhu berapapun masih 1 fasa. Kalau 30% airnya, ya ini kan 70% fenol, 30% air, maka pada suhu misalnya di sini 36 suhu 25 atau berapa ya di sini masih 1 fasa, tapi sudah hampir nanti sudah masuk 2 fasa seperti itu ya. Cara membaca diagram fasa. Kemudian bagaimana caranya supaya fenol tadi nyampur gitu ya. Ini tadi kan nggak nyampur. Bagaimana supaya nyampur dengan segala perbandingan? Penambahan zat ketiga pada campuran akan mempengaruhi suhu kritik. Oh ya, tadi itu ada suhu kritik. Ya. Ini kan suhu kritik. Suhu kritiknya itu 65,85. Jadi pada di atas suhu kritik ini, maka semua 1 fasa. Ya. Dalam semua perbandingan ini, pada suhu ini, ya sekitar 66 derajat ya. Itu semua dalam keadaan 1 fasa ya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi di atas suhu ini semua 1 fasa dengan semua perbandingan itu ada dalam 1 fasa, nyampur maksudnya. Ya, saya ulangi, penambahan zat ketiga pada campuran akan mempengaruhi suhu kritik. Bila zat ketiga larut dalam kedua campuran
kedua macam cairan, maka suhu kritik akan turun. Ya. Contoh penambahan sabun pada larutan disinfektan kresol atau fenol atau lisol ya. Pernah dengar lisol kan? Itu adalah fenol ya. Fenol dan air. Sehingga pada suhu kamar, lisol dapat bercampur dengan air dalam segala perbandingan ya. Jadi karena apa? Karena sabun itu adalah surfaktan ya. Surface active agent. Jadi dia bisa mencampurkan antara fasa organik ya dan air ya. Jadi polar dan non polar itu bisa nyampur dengan adanya surfaktan. Karena surfaktan itu mempunyai kepala ekor ya, kepalanya itu polar, ekornya non polar. Sehingga dia akan menarik dua macam fasa tadi yang tidak saling campur menjadi bercampur ya. Jadi sabun bisa mencampur fenol dan air ya. Kemudian bila zat ketiga hanya larut dalam salah satu cairan, maka suhu kritiknya akan naik. Ya, misalnya contoh NaCl dalam fenol air. NaCl itu larutnya dalam air, dalam fenol tidak larut. Maka itu suhu kritiknya menjadi naik. Ya, jadi malah sulit nyampur ya. Kemudian ada yang bentuknya malah ke bawah seperti ini ya. Yang satu fasa malah di suhu di bawah ya. Jadi maksudnya tuh di suhu ini ada 18,5 ya. Jadi ada suhu kritik 18,5 itu malah dia campur ya. Jadi itu contohnya trietilamin dan air. Ya, trietilamin rumusnya seperti ini dan air. Ya, terjadi penurunan kelarutan terhadap kenaikan suhu. Ya, jadi kalau suhunya dinaikkan malah ada dua fasa. Ya, jadi maksudnya dua fasa itu fasa trietilamin dan fasa air. Kalau suhu turun, maka kelarutan bersama naik dan di bawah suhu kritik kedua campuran dalam keadaan campuran dalam segala perbandingan. Jadi segala perbandingan pada suhu di bawah 18,5 ya atau suhu kritiknya, maka trietilamin dan air itu nyampur dengan segala perbandingan. Ya, hebat ya. Jadi sifat-sifat zat itu seperti ini ya. Jadi ada yang tadi ke atas ya. Suhu kritiknya jadi kalau dia bisa nyampur 100%, maksudnya itu nyampur semua ya dengan segala perbandingan, maka harus dinaikkan suhunya seperti itu. Tapi ingat, kita itu bekerja di suhu kamar ya. Kalau misalnya nanti untuk aplikasi, kan kita bekerja di suhu kamar. Itu tadi adalah ilmu ya, ilmu untuk mempelajari masalah kelarutan. Ya, yang saling campur atau tidak saling campur seperti itu ya. Ya nanti misalnya ada pertanyaan digunakan untuk disinfektan gitu. Kalian yo harus ada solusi bagaimana caranya ya. Jadi jangan pada dinaikkan pada suhu 40 lah, disinfektan yang suhu kamar gimana? Jadi kita di manasno terus, nggak gitu ya. Harus suhu kamar ya. Kalau misalnya ada soal bagaimana caranya, tambah sabun. Ya, karena sabun adalah surfaktan, bisa nyampur dengan segala perbandingan. Kemudian ini adalah diagram fasa nikotin air, ya nikotin yang ada dalam rokok itu. Nah ini orang-orang dulu tuh hebat, itu tuh semua dipelajari sehingga mempunyai diagram fasa. Dan diagram fasa ini nanti setiap zat itu beda-beda. Tetapi ini adalah contoh-contoh yang bisa dipelajari ya. Jadi ada yang tadi ke atas begini, ada yang ke bawah, ada yang bulat. Ini lucu ini ya, bentuknya bulat. Ini persen nikotin, berarti di sini 100% nikotin. Di sini air 100%. Dan di sini adalah nikotin 100%. Nah, kalau misalnya di sini 10% ya, nikotinnya 10% dengan air ya. Kalau suhunya masih di bawah 60 ya satu fasa. Ya, 10%. Saya kira ini semua suhu masih satu fasa ya, 10%. Kemudian yang 20% nikotin misalnya ada di sini. Nah, itu pada suhu di bawah 61 dia satu fasa. Kemudian kalau misalnya suhunya 65 dia ada di dua fasa ya. Jadi malah panas, malah ada dua fasa. Ya, panasnya itu 60 sekian. Kemudian kalau dinaikkan terus di atas suhu 208, maka balik lagi satu fasa.
Bisa ya, yang hijau ini adalah satu fasa. Caranya begitu ya, cara membacanya ya. Kemudian kalau misalnya nikotin air 50-50 ya, di bawah 61 ya satu fasa. Ya, semua di bawah 60 ini satu fasa. Kalau misalnya dipanaskan menjadi 70, dia dua fasa. Kemudian kalau di atas atau sekitar 208, maka dia satu fasa lagi. Bisa ya dipahami seperti itu ya. Jadi nikotin itu seperti ini strukturnya, bentuknya cair setelah saya baca. Sublimasi. Proses destilasi dan sublimasi sangat dekat hubungannya. Senyawa yang tahan panas jika dipanaskan akan menjadi 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi biasa senyawa itu, yaitu berupa cairan yang mendidih pada suhu tertentu yang tergantung pada tekanan. Yang kedua, kondisi biasa senyawa itu berada berupa padatan. Mula-mula meleleh, ya, kemudian pada suhu tertentu dan pada suhu yang lebih tinggi akan mendidih seperti cairan pada umumnya ya. Jadi awalnya padat, kemudian meleleh, kemudian mendidih. Kemudian yang ketiga, ada kondisi biasa senyawa itu berupa padatan, dapat menguap tanpa meleleh. Jadi dari padat langsung uap, terus kemudian padat lagi ya, pada suhu dan tergantung pada tekanan. Jadi tidak melewati cair ya, tidak meleleh. Kondensasi uap dari senyawa yang stabil dapat melalui 3 cara. Yang pertama hanya berupa cairan saja. Ya, jadi kondensasi itu akan berupa cairan saja. Kemudian yang kedua mula-mula menjadi cair, selanjutnya bisa memadat, ya, menjadi padatan. Kemudian uap dapat langsung menjadi padatan tanpa membentukkan cairan. Ya, jadi maksudnya itu sudah menjadi uap langsung memadat lagi ya, jadi padat, uap, padat. Nah, sublimasi sesuai dengan cara ketiga. Pada kenyataannya, senyawa yang pada pemanasan meleleh, kemudian mendidih, dan pada pendinginan dari uap langsung menjadi padatan. Proses ini disebut sublimasi ya, jadi padat, uap ya, atau gas menjadi padat lagi tanpa meleleh, tanpa menjadi cair. Nah, ini contoh sublimasi ya untuk pemurnian. Ini contoh untuk pemurnian kafein ya. Setelah kafein tadi misalnya diambil dari daun teh ya. Dari daun teh yang kering. Ya, teh itu banyak kafein ya. Bahkan lebih tinggi daripada yang di kopi ya. Itu setelah diekstraksi ya menggunakan pelarut ya, pelarut tertentu yang cocok untuk melarutkan kafein ya. Kemudian dilakukan penguapan, kemudian dimurnikan ya. Kristalnya tadi maksudnya itu serbuk kafein tadi yang masih campur dengan zat lain yang ikut terekstraksi itu kita bisa memurnikan kafein ini dengan cara sublimasi, karena kafein itu bisa mengalami sublimasi ya, jadi padat kemudian gas atau uap kemudian menjadi padat langsung tanpa meleleh. Sedangkan zat lain mungkin tidak seperti itu sehingga kafein bisa dipisahkan dari zat lainnya yang ada di dalam itu dengan cara sublimasi. Nah, caranya seperti ini ya. Jadi disiapkan cawan porselen. Ya, cawan porselen. Kemudian disiapkan juga tutup corong ya. Corong yang tentunya nanti mulut corong itu besarnya lebih sedikit lebih kecil daripada cawan ini ya. Karena di bawahnya ini harus di bawahnya. Jadi tidak di luarnya begitu, tapi di dalam gitu ya. Jadi lebih kecil sedikit. Nah, kemudian corong ini itu yang tengahnya dilapisi dulu dengan menggunakan kertas saring yang lembab ya. Jadi diberi air ya, jadi disemprot sedikit dengan air ya. Tapi jangan sampai ada tetesan air ya, jadi lembab saja, yang penting lembab dingin gitu ya. Nah, cara melipat kertas saring sudah di analitik wanti ya, sudah ada caranya ya. Kemudian yang bagian luar sini ya, bagian luar dari corong ya, itu kita beri kapas
lembab ya. Jadi kapasnya itu diberi air ya, kemudian diselimutkan di luar dari corong ini ya. Itu juga fungsinya sebagai pendingin ya. Itu pun juga airnya jangan menetes ya. Jadi air lembab gitu ya. Jadi kapas itu untuk menahan air ya gitu. Nah, tentunya ini sudah tertutup ya karena di dalamnya ini kan ada apa kertas saring ya. Kertas saring itu. Kemudian sampelnya ditaruh di sini ya. Serbuknya tadi ditaruh di sini. Kemudian ini dipanaskan jangan terlalu besar ya. Jadi kecil saja atau bahkan bisa menggunakan lampu spiritus. Ya, bisa menggunakan lampu spiritus. Kemudian ditutupkan begitu ya, kemudian dipanaskan. Nah, nanti ini akan menguap ya, yang kafeinnya saja yang menguap, sementara pengotor yang lain tidak ya. Jadi pengotor yang lain itu tidak ikut menguap, hanya kafein saja menguap. Kemudian kafein langsung membentuk kristal-kristal di permukaan sini. Kristalnya bagus sekali ya, kristalnya bagus sekali, bentuknya jarum, seperti jarum itu ya. Jadi kemudian nanti kita ambil ya, jadi yang sudah murni, kristal murni tadi kita ambil, kita masukkan dalam wadah tertentu. Kemudian kita lakukan lagi pemurnian dengan sampel berikutnya ya. Jadi ini kan jumlahnya banyak misalnya ya kafein yang kita ekstraksi tadi, sedikit-sedikit kita masukkan ke sini ya. Kira-kira seujung sendok teh gitu ya yang di sini. Jadi sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak ya. Sedikit-sedikit nanti ini ke sana. Kemudian selesai dianu lagi apa? Diisi lagi dan seterusnya sampai habis. Nanti akan diperoleh kristal kafein yang bagus ya, yang cantik bentuknya jarum itu panjang-panjang dan jernih warnanya ya putih. Kemudian selain kafein itu ada misalnya ini kapur barus ya, terkenal kapur barus itu dia kan bisa mengalami sublimasi ya tanpa membentuk cair dari padat langsung gas gitu ya, langsung uap. Itu kalau misalnya kapur barus tadi tercampur dengan tanah atau dengan pasir ya, tercampur kemudian kita ingin memurnikan kapur barus tersebut, kita bisa melakukan dengan cara sublimasi ya. Jadi kita panaskan ini, mungkin bisa menggunakan beker gelas, kemudian ini bisa menggunakan kaca arloji yang di atasnya diberi es batu. Kemudian nanti kapur barusnya itu akan mengkristal di bagian bawah sini. Ya, akan mengkristal di bagian bawah ini. Tapi ini masih perlu pemanasan ya, jadi hangat seperti ini ya, jadi perlu pemanasan. Kemudian untuk kristalisasi yodium juga bisa ya. Kalau yodium ini tidak usah dipanaskan, dia sudah bisa menguap ya. Jadi nanti di dalam cawan porselen itu diberi es ya supaya dingin. Nah, kenapa? Karena ini tadi kalau mendingin kan dia mengkristal lagi. Kalau tidak ada pendinginnya kan dia mesti akan keluar gitu ya, berupa gas ya. Dia nanti akan keluar gitu ya. Jadi ada beberapa zat yang dia dapat disublimasikan dan di situ digunakan untuk pemurnian. Kemudian ini adalah diagram fase air. Seperti yang sebelumnya ya, jadi bentuknya seperti ini huruf Y ya. Y, ini ke sana. Kemudian sebelah kiri ini padat, kemudian di sini gas, kemudian ini cair. Kemudian titik ini ya, titik ini air itu dalam keadaan padat, cair dan gas itu dalam waktu yang bersamaan, maksudnya dalam keadaan yang bersamaan ya. Titik triple T, suhu ketika fasa gas, cair, dan padat berada bersama-sama dalam kesetimbangan. Jadi di sini. Ini T. Kesetimbangan gas cair tidak berlanjut tetapi berhenti pada suhu kritik C. Ya, jadi kalau tekanannya ditinggikan maka sudah berhenti di C ini. Zat padat yang mempunyai tekanan triple lebih kecil dari 1 atmosfer bila dipanaskan melebur garis horizontal melalui fasa padat, cair, dan gas. Ya, jadi seperti ini. Nah ini ya, dia bisa di sini padat, kemudian sebelah sini cair, kemudian di sini gas. Ini diagram fasa air yang lebih detail ya. Kalau dilihat di sini, ini titik 0 ya, 0 derajat maksudnya. Di sini padat berubah menjadi cair ya. Jadi air itu pada suhu 0 derajat bisa
mulai membeku atau dia mulai mencair, ya ada di situ. Kemudian ternyata triple pointnya itu ada di temperatur 0,01 ya, di sini. Dia bisa bentuk padat, kemudian cair, kemudian cair ya, kemudian dia gas. Ya, dia ada di situ. Kemudian kalau kita lihat di sini titik didih air itu ada di sini ya. Jadi tekanan 1 atmosfer ada di sini ya. Jika temperaturnya tekanannya dinaikkan, maka temperatur didihnya itu semakin tinggi ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi nanti untuk air itu mempunyai tekanan superkritik ya, itu adalah pada tekanan 217,75 atmosfer. Sedangkan temperatur kritisnya adalah 373,99 derajat Celcius. Nah, ini tentunya karena tekanannya tinggi, maka ini temperaturnya tinggi, begitu ya. Jadi dia mendidihnya itu di situ. Maksudnya mendidihnya itu di titik itu ya. Jadi tekanannya 217,75 atmosfer itu akan dihasilkan suhu temperaturnya 373,99. Di sini adalah critical point ya, jadi titik kritis dari air itu. Ya, jadi paling tinggi sudah. Dan ini bisa dimanfaatkan ya nanti. Dan untuk lebih jelasnya mungkin di kimia fisik. Untuk CO2 ya sama mirip itu. Yang membedakan hanya di sini temperaturnya dan tekanannya ya. Temperatur dan tekanan. Tentunya untuk titik beku dari CO2 itu lebih rendah daripada air ya. Kalau kita lihat di sini ya minus 78, ini 1 atmosfer di sini ya. Di sini mulai membeku ya, jadi CO2 itu bisa memadat di sini, kemudian di sini bentuknya gas, kemudian di sini cair. Ya, ini temperaturnya. Ya. Kita tahu bahwa di tekanan 1 atmosfer suhu di bawah ini ya, atau sekitar 30 juga kan CO2 dalam bentuk apa? Gas ya di sini. Selamat belajar.